Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan cacah. Yang mana pada materi operasi hitung bilangan cacah ini kita akan membahas tentang cara penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah, kemudian perkalian dan pembagian bilangan cacah, serta operasi hitung campuran. Untuk video ini kita nanti akan berlatih tentang cara penjumlahan bilangan cacah. Nah, sebelum kita ke materi penjumlahan, tahukah kalian apa itu bilangan cacah? Yang dimaksud dengan bilangan cacah yaitu bilangan yang dimulai dari 0 dan dilanjutkan dengan bilangan bulat positif. Jadi yang termasuk bilangan cacah adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sudah paham ya yang dimaksud dengan bilangan cacah? Sekarang kita ke materi inti kita, yaitu ke penjumlahan bilangan cacah. Yaitu penjumlahan dengan tanpa menyimpan dan penjumlahan dengan menyimpan. Untuk lebih jelasnya, simak terus video ini. Baiklah, materi kita yaitu tentang penjumlahan bilangan cacah. Untuk materi penjumlahan ini kita menggunakan dengan cara bersusun. Ya, langsung saja perhatikan contoh-contoh berikut ini. Sebelum kita melakukan penjumlahan dengan cara bersusun, perhatikan terlebih dahulu nilai tempatnya. Ya, maksudnya dalam peletakan nilai tempat itu harus lurus. Saya ambil contoh misalkan untuk soal yang pertama ini. Ya, di sini 324 ditambah dengan 253. Nah, 4 ini nilai tempatnya adalah sebagai satuan. Kemudian yang bawah ini 3 ini juga sebagai satuan. Jadi lurus ya. Yang kedua, 2 ini sebagai puluhan lurus dengan 5 yang juga puluhan. 3 sebagai ratusan lurus dengan 2 sebagai ratusan. Untuk soal nomor 2, angka 7 ini harus lurus dengan angka 1 karena sama-sama mempunyai nilai tempat yaitu satuan. 7 sebagai satuan, 1 juga sebagai satuan. Tidak boleh misalnya 7 ini lurus dengan 3, misalnya 67. Nah, seperti ini. Lah, yang seperti ini tidak boleh ya. Karena 7 sebagai satuan harus lurus dengan satuan yaitu 1. Jadi cara peletakannya seperti itu. Satuan lurus dengan satuan, puluhan lurus dengan puluhan, dan seterusnya. Nah, aturan ini harus kita pahami sebelum kita melakukan penjumlahan dengan cara bersusun. Nah, kalau sudah paham tentang itu, kita langsung saja kita ke contoh yang pertama. Untuk contoh yang pertama ini 324 kita tambahkan dengan 253. Cara penjumlahannya kita mulai dari yang paling kanan atau kita mulai dari satuannya terlebih dahulu. Yaitu di sini adalah 4. Ini 4 ditambah dengan 3. 4 ditambah 3 hasilnya 7. Kita tulis lurus sini. 7. Nah, paham ya? Untuk selanjutnya 2 ini ya. 2 kita tambahkan dengan 5. 2 ditambah 5 hasilnya 7. Kemudian kita lanjutkan yang ini. Angka ratusannya yaitu 3. 3 ditambah 2 hasilnya 5. Jadi 324 ditambah 253 hasilnya adalah 577.
Nah, sangat mudah ya untuk penjumlahan dengan cara bersusun. Kita ke soal yang nomor 2. 731 ditambah 67. Caranya kita jumlahkan mulai dari yang paling kanan dulu, yaitu satuannya di sini 1 ditambah 7. 1 ditambah 7 hasilnya 8. Kemudian ini 3 ditambah 6. 3 ditambah 6 hasilnya 9. Kemudian 7, karena sini tidak ada, 7 berarti turun. 7. Berarti 731 ditambah 67 hasilnya adalah 798. Mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. 1416 ditambah 372. Caranya sama, kita jumlahkan dulu mulai dari yang paling kanan, yaitu satuannya terlebih dahulu. 6 ditambah 2 hasilnya 8. Kemudian ini puluhan. 1 ditambah 7. 1 ditambah 7 hasilnya juga 8. Kemudian ini angka ratusannya 4 ditambah 3. 4 ditambah 3, 7. Nah, satunya turun. Berarti 1416 ditambah 372 sama dengan 1788. Nah, soal 1, 2, 3 ini dinamakan penjumlahan tanpa menyimpan. Ini dinamakan penjumlahan tanpa menyimpan karena tidak ada yang kita simpan. Bagaimanakah cara penjumlahan dengan cara menyimpan itu? Contohnya seperti apa? Nah, kita lanjutkan, kita hapus yang ini ya. Untuk belajar selanjutnya yaitu tentang penjumlahan cara bersusun. Di sini kita akan belajar penjumlahan cara bersusun yang mana di dalam soal itu terdapat penjumlahan yang menyimpan. Nah, bagaimana itu? Kita langsung saja ke contoh ini. Untuk contoh yang pertama, yaitu 768 kita tambahkan dengan 254. Yang pertama adalah kita jumlahkan mulai dari yang paling kanan, yaitu angka satuannya, yaitu di sini 8 ditambah 4. 8 ditambah 4 hasilnya 12. Ya, hasilnya 12. 12 ini satuannya, yaitu 2 ini, kita tulis di sini 2. Kemudian 1 ini kita simpan di sini. Paham ya? 8 ditambah 4, 12. Satuannya 2 ini kita tulis di sini. Dan 1 ini kita tulis di sini. Paham ya dari situ? Kemudian langkah selanjutnya adalah 6 ditambah 5. 6 ditambah 5 berapa? 6 ditambah 5, 11. 11 ditambah dengan simpanannya 1 ini tadi. Hasilnya adalah 12. 12, 2 ini kita tulis di sini. Kita tulis 2, puluhannya kita simpan di sini. Itu ya. Kemudian 7 ditambah 2 berapa? 7 ditambah 2, 9. Ditambah simpanannya 1 ini. Berarti 9 ditambah 1, hasilnya 10. Kalau sudah akhir kita tulis semuanya. Berarti 768 jika ditambah dengan 254 hasilnya adalah 1022. Itu ya. Nah, kalau kita nanti sudah mahir, kita tidak perlu menuliskan yang ini ya. Simpan yang ini kita tidak perlu, jadi langsung ke sini. Contohnya untuk soal nomor 2 ini ya. Untuk soal nomor 2, yang pertama kita kerjakan adalah mulai dari yang paling kanan dulu. 6 ditambah 7. 6 ditambah 7 berapa? 6 ditambah 7 hasilnya 13. 13 berarti 3 kita tulis, 1 kita simpan. Kemudian langkah selanjutnya adalah 9 ditambah 6. 9 ditambah 6 hasilnya 15. Ditambah simpanannya 1 ini, 15 ditambah 1 berarti
16. 16, 6 kita tulis, 1 kita simpan di sini. Kemudian 7 ditambah 8. 7 ditambah 8 hasilnya adalah 15. 15 ditambah 1, tambah 1 ini menjadi 16. Karena sudah terakhir, kita tulis semuanya 16. Jadi 796 ditambah 867 hasilnya adalah 1663. Inilah yang dimaksud dengan penjumlahan dengan menyimpan. Nah, itulah cara penjumlahan dengan cara bersusun. Bagi yang masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan akhir kata, semoga video ini bermanfaat. Untuk video selanjutnya kita nanti akan membahas tentang pengurangan bilangan cacah. Jadi agar tidak ketinggalan video-video dari kakak, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran matematika lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.